Siti Hoirunisa dari Alian, Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang keilmuannya luas, keadilannya tegas dan senyumannya ikhlas. Yang saya banggakan para peserta lomba dai-daiyah yang semangatnya tak pernah goyah. Serta hadirin sekalian dan pemirsa dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dari nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat, sehingga kita bisa merapat dan berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh rahmat. Salawat serta salam untuk manusia terbaik yang akhlaknya indah, senyumannya ramah, dan kalau kita sebut namanya pahala langsung nambah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Nanti ketika saya tanya calon penghuni surga, tolong dijawab dalam gitu ya. Coba cek, calon penghuni surga. Kurang semangat yang sebelah sini. Calon penghuni surga siap masuk surga sekarang? Belum. Tapi semoga insya Allah semuanya calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan untuk selalu ingat akhirat, perbaiki sholat dan memperbanyak Hadirin, di bulan Ramadan ini seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk selalu bermuhasabah diri. Dan salah satu cara terbaik untuk bermuhasabah diri adalah dengan mengingat kematian. Mengingat apa? Kematian. Kalau mati sekarang sudah siap? Fana, seolah-olah akan hidup selamanya. Padahal mau sematang apapun kita merencanakan masa depan, kalau Allah sudah bilang pulang, maka semuanya tinggal angan-angan. Betul apa betul? Makanya kita harus selalu ingat bahwa nikmat dunia ini hanya sesaat. Perbaiki sholat, tinggalkan segala sebelum wafat meninggalkan wasiat. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita selalu mengingat matian? Ada yang tahu? Yang pertama, sering-sering berziarah kubur. Karena apa? Di sana kita melihat kuburan berjejer rapi yang nanti akan menjadi rumah kita. Di dalamnya ada mayat, kita juga calon mayat. Mereka sendirian dan kita menunggu giliran. Yang kedua, biasakan hidup sederhana. Karena apa? Semegah-megahnya rumah di dunia, tempat kembali kita adalah sebagus-bagusnya pakaian kita, yang terakhir adalah kain kafan. Dan sebanyak-banyaknya amal harta yang kita punya,
yang kita bawa hanyalah amal. Dan yang selanjutnya, untuk mengingat kematian, kita bisa mendengarkan pengajian-pengajian para ulama yang membahas tentang kematian, dan juga mendengarkan syair lagu pengingat kematian. Contohnya apa? Eling-eling sira menungso jaler estri enom lantu saben dina padha elingo kapan-kapan nampa timbalan, saben dina padha elingo kapan-kapan nampa timbalan. Timbalane kang maha kuasa gelem ra gelem bakale mati disalini penganggon putih yen wis budal ora bisa muli, disalini penganggon putih yen wis budal ora bisa. Monggo sareng salatullah salamullah ala taha rasulil. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Maka dari itu, selama kita masih diberi umur, masih diberi nafas, gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena apa? Mungkin tahun lalu masih ada yang semangat bangun sahur, tahun ini sudah beristirahat di alam kubur. Tahun lalu masih buka bersama bareng kita, tahun ini namanya tinggal cerita. Tahun lalu masih bisa mengantri takjil, tahun ini sudah minta dikirim tahlil. Sedangkan kita waktu masih ada, nafas masih terasa, tapi siapa tahu ini Ramadan terakhir yang menyapa. Maka dari itu, mari kita perbaiki diri, menata hati dengan cara apa? Memperbaiki sholat. Karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau salat kita sudah baik, salat kita sudah benar, khusyuk, insya Allah amal ibadah lainnya juga benar. Namun, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan selain kehusyuan yang harus diutamakan. Yang pertama, as-salatu fi awwali waktiha. Menjaga sholat di awal waktu. Caranya bagaimana? Mudah. Saya kasih tipsnya. Yang pertama, sekarang itu sudah banyak aplikasi ya. Contohnya ada aplikasi NU Online. Nah, di situ ada fitur-fitur terbaru. Ada juga alarm untuk pengingat sholat. Nah, itu bisa kita unduh dan ada apa? Alarmnya kita bunyikan biar kita selalu ingat sholat. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang rajin sholat dan selalu menjaga waktunya sholat. Yang terakhir, selalu ingat mungkin itu adalah ibadah terakhir kita, ibadah terakhir sebelum kita dipanggil. Makanya ketika kita mengundur-ngundur sholat, ya Allah, apakah saya masih bisa hidup sampai akhir nanti waktu sholat tiba? Dan selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah bahwa miftahus sholati tahur, kunci sholat adalah bersuci. Misalnya nih kita mau sholat Allahu Akbar, ada tai cicak atau pipis anak. Kira-kira kita mau ngapain? Dibersihkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Mudah, simple. Kita buang pakai tisu basah atau kain ya. Buang kotorannya sampai hilang warna, rasa, zatnya, wujudnya sudah hilang. Dan lantainya juga sudah kering. Baru kita ambil air secukupnya, lalu disiramkan atau diratakan ke area yang terkena najis tersebut. Udah suci. Tapi kalau cuma dipel atau cuma dilap biasa, itu baru membersihkan.
Selanjutnya, ini terutama bagi perempuan, tapi sayangnya saya sendiri di sini. Jadi yang ketiga adalah menghapus make up sebelum wudhu. Kenapa? Jangan sampai air cuma nyiprat ke permukaan, tapi bedak masih nempel kayak kenangan mantan. Mau itu make up waterproof atau bukan, harus dibersihkan terlebih dahulu. Bisa dengan micellar water atau tisu basah. Kenapa? Karena yang pertama, wudhu airnya harus nyerap ke kulit. Bukan cuma say hello ke foundation sama lipstick. Enggak. Yang kedua, netralitas air bisa berubah ketika bercampur dengan zat lainnya. Misalnya bedak, make up. Nah, selain sholat, kita juga dianjurkan untuk membaca sholawat. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Muhammad, niscaya Allah akan membalasnya 10 kali sholawat. Nah, maknanya apa? Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang berlipat-lipat. Lalu bagaimana caranya agar kita itu bisa istiqomah? Tahu nggak bagaimana caranya? Kadang ada orang yang sehari 1000 sholawat, nanti yang kedua jadi 100, yang ketiga jadi 50, akhirnya tidak istiqomah. Nah, ada tipsnya nih. Yang pertama, berdoa kepada Allah, meminta agar diistiqomahkan hatinya, digerakkan hatinya untuk selalu bersholawat. Yang kedua, sekarang zamannya udah simple. Tahu tasbih digital yang ada di jari-jari tangan itu? Di toko Al-Huda banyak, di toko-toko banyak, kita bisa beli, pakai. Itu simple, dimanapun kapanpun bisa mengingatkan kita untuk selalu bersholawat. Dan yang ketiga, sering-sering mendengar pengajian para ulama yang membahas tentang amalan dan keutamaan bersholawat. Seperti sholawat yang sering dilantunkan oleh Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Halwani Nawawi Berjan Purworejo, yaitu sholawat ulhiduhu biyadi. Nopo? Biadi. Jadi Nabi itu mengatakan, barang siapa yang mengamalkan selawat ini setiap malam Jumat, insya Allah nanti ketika kita meninggal dunia, jenazah kita akan diantarkan oleh Rasulullah SAW sampai ke liang lahat. Amin Allahumma. Enten selawat ini pun harus niki, makanya saged diikuti nggih. Allahumma sholli ala Muhammadin An-Nabiyil Ummiyil Habibil Ali Al-Qadir Azimil Jahi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Qadir Azimil Jahi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin An-Nabiyil Ummiyil Habibil Ali Al-Qadril Azimil Jahi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tapi sayang 1000 sayang, hadrohnya malah nganggur di belakang. Tapi enggak apa-apa, yang penting semoga berkah barokah dan bisa istiqomah. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah mengingat bersama-sama bahwa kehidupan setelah dunia adalah akhirat. Dan kita harus memperbanyak sholawat dan memperbaiki sholat. Semoga kita semua panjang umur, berkah umur, dosa lebur, pahala makin subur, hidup makmur, tenang di alam kubur. Cukup sekian dari saya, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.